Malaikat Jibril adalah makhluk bernyawa pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya orang tua. Kita semua tentu tahu bagaimana bayi lahir pada umumnya. Dia akan menangis dan berusaha mencari peluk kasih dari ibunya. Tapi bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dia lahir? Apa yang dia lakukan? Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan ketika malaikat lahir, dia akan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi ketika malaikat Jibril lahir, hal pertama yang dia lakukan adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Aku telah diberikan izin untuk memberitahu kalian tentang salah satu malaikat yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau kemudian berkata, jarak antara lubang telinganya dan bahunya itu setara dengan perjalanan 700 tahun. Dan dari pemaparan Ibnu Huzaimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa seekor burung harus terbang selama 700 tahun lamanya. Dari situ, lantas bagaimana kita menentukan siapa malaikat paling besar dan paling kecil, dan bagaimana kaitannya dengan malaikat Jibril? Imam Ash-Shuyuti berkata, semakin besar tugas yang diberikan kepada malaikat, maka semakin besar pula ukurannya. Dari situ bisa diartikan bahwa ukuran dari malaikat Jibril itu luar biasa besar. Dia adalah malaikat terbesar di alam semesta karena dia menanggung tugas paling besar. Seperti dalam kisah umat Nabi Lut alaihissalam yang dibinasakan, seluruh kota umat Nabi Lut alaihissalam dihancurkan hanya dengan satu ujung kecil salah satu sayap malaikat Jibril saja. Jadi itu menunjukkan ke kita akan betapa dahsyatnya kekuatan malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa malaikat Jibril tinggal tepat di bawah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana gambaran wujud utuhnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, aku melihat Jibril dan dia memiliki 600 sayap. Dia memenuhi seluruh batas mata memandang dan dia duduk di sebuah singgasana yang Allah sediakan untuknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menambahkan, tidak hanya 600 sayap yang terbentang, beliau berkata, sayapnya juga terus-menerus mengeluarkan batu permata dan mutiara. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kalau warna sayap malaikat Jibril adalah hijau dan telapak kakinya juga berwarna hijau. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita pelajari kisahnya yang tidak menyebutkan tentang malaikat Jibril. Ini karena dia sudah diutus kepada 124.000 nabi. Dalam hadis dari Musnad Imam Ahmad, ada 124.000 nabi yang diutus malaikat Jibril kepada mereka. Di antara mereka 315-nya adalah utusan Allah atau Rasul. Malaikat Jibril diutus kepada tiap-tiap di antara mereka untuk mengajari mereka, untuk meningkatkan mereka, untuk membantu mereka, dan untuk melindungi mereka. Intinya dia selalu ada untuk mereka. Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, apakah Allah masih berkomunikasi secara langsung dengan beliau? Tidak, saat itu malaikat Jibril lah yang menjadi perantara. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, tidak ada yang mengetahui bagaimana cara mengurus jenazahnya karena manusia belum pernah mendapati orang meninggal sebelumnya. Untuk itu Allah mengutus malaikat Jibril dan sejumlah malaikat lainnya ke bumi. Mereka menyucikan jenazah Nabi Adam, membungkusnya dan menguburkannya sebagai pembelajaran bagi manusia. Jadi malaikat Jibril ini sudah ada sejak awal sekali, bahkan ketika masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada sebuah hadis yang dinilai merupakan hadis terpanjang yang ada dan merupakan hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kisah Siti Hajar yang berlari dari Safa ke Marwah bolak-balik sambil menggendong bayinya Nabi Ismail alaihissalam, berusaha mencari pertolongan padahal di sana tidak ada orang sama sekali. Mereka benar-benar berada di tempat yang sangat terbengkelai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiba-tiba dia mendengar suara. Siti Hajar pun berkata, muncullah kalau kamu punya sesuatu hal baik untuk kamu tawarkan. Dan itu adalah suara Jibril. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini yang dilakukan Jibril saat itu. Dia menghantam tanah dengan tumitnya. Seusai Jibril melakukan itu, air dengan jelas mulai keluar dari tanah dalam jumlah yang sangat besar.
Kemudian Rasulullah SAW berkata, semoga Allah SWT merahmati ibunda Ismail alaihissalam. Kemudian yang Siti Hajar lakukan saat itu adalah menggali tanah tempat air tersebut keluar, karena beliau takut airnya akan meluap kemana-mana dan tidak akan ada yang tersisa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, andai kata saat itu dia tidak melakukannya, maka niscaya seluruh permukaan bumi pasti sudah pernah terkena air Zam-Zam saat ini. Subhanallah, coba kita bayangkan mukjizat air Zam-Zam ini, betapa besarnya. Dalam sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan, sumur air Zam-Zam ini dapat mengeluarkan air sebanyak 8.000 liter per detiknya, atau setara dengan kurang lebih 400 galon air mineral. Itu berarti 691 juta liter per hari. Jadi gak kebayang jumlahnya, berapa galon yang dihasilkan per hari saja. Dan itu terus diminum orang-orang di sana dan tidak pernah kering sampai saat ini. Dan itu tercipta hanya karena senggolan kecil dari kaki malaikat Jibril. Kita masih bisa minum air itu sampai saat ini. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kami sebuah ritual." Rasulullah SAW pun menceritakan, Allah pun mengutus Jibril alaihissalam dan Jibril alaihissalam melaksanakan haji bersama Nabi Ibrahim langkah demi langkah. Dia mengajarinya melalui munasik haji. Dan ketika syaitan menggoda Nabi Ibrahim dari tempat yang dinamakan Jamarot saat ini, Jibril adalah malaikat yang memberitahu Ibrahim untuk melempar batu kepada syaitan tersebut. Dan kita melakukan itu sekarang untuk memperingati momen itu. Pernahkah kamu mengasosiasikan Nabi Yusuf alaihissalam dengan malaikat Jibril? Kita bisa mendengarkan semua kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan di situ kita tidak menemukan keterlibatan malaikat Jibril. Tapi sebenarnya dia ada di sana. Kapan pertemuan Nabi Yusuf dengan malaikat Jibril pertama kali? Kita tahu ketika saudara-saudaranya melemparnya ke dalam sumur, dia mendarat pada sebuah tangan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menangkapnya untuk memastikan dia tidak terjatuh terlalu parah. Allah tidak membiarkan Nabi Yusuf meninggal saat itu. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Dalam surah Al-Baqarah ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus yang tiada lain adalah malaikat Jibril alaihissalam." Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkannya sebagai bantuan kepada Nabi Isa. Allah berfirman, "Aku membantumu dengan Rohul Kudus." Satu-satunya malaikat yang bisa mengambil seorang nabi, menaik turunkan dari surga. Siapa dia? Tentu saja malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika ada rencana untuk menyalib Nabi Isa alaihissalam, malaikat yang diutus kepadanya untuk mengangkatnya ke surga dan menempatkannya di sana sampai Allah SWT memutuskan untuk dia kembali ke bumi adalah malaikat Jibril. Kapan Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril? Ketika beliau masih kecil, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berlarian bermain dengan anak-anak lain seperti anak kecil pada umumnya. Dan ini adalah tahun di mana ibunya meninggal. Jadi Rasulullah SAW sepenuhnya yatim piatu pada saat itu. Meskipun dia sudah tidak punya ibu dan ayah, beliau masih tetap menjadi anak periang. Dan suatu ketika dia sedang berlarian dengan anak-anak lain, tiba-tiba seorang pria datang dan dia menangkap Rasulullah lalu melempar beliau ke tanah. Itu membuat semua anak-anak kecil lainnya berlari ketakutan ke orang tuanya masing-masing dan berkata kalau Muhammad SAW sudah dibunuh. Dan saat mereka berlari ke orang tua mereka, Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan pria tersebut kepada beliau. Rasulullah SAW berkata, "Dia membelah dadaku." Dia mengambil jantung Rasulullah SAW dan dia mengambil sesuatu dari jantung Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ini adalah bagian dari kejahatan di dalam dirimu, bagian dari iblis di dalam dirimu." Lalu dia membuangnya. Kemudian dia mencuci jantungku dalam sebuah bejana emas, baru dia kembalikan. Kemudian para anak-anak kecil tadi kembali dan mereka menemukan Rasulullah SAW dengan dadanya yang sudah terjahit. 34 tahun kemudian ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Rasulullah SAW mulai melihat mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan selama 6 bulan belakangan.
Di dalam mimpinya beliau melihat kalau sesuatu akan terjadi besok, yakni seseorang akan menemui beliau. Dan kemudian esoknya orang tersebut benar-benar menemui beliau dengan pakaian yang sama persis di dalam mimpi beliau. Beliau juga melihat jenazah di dalam mimpinya, lalu beliau terbangun di pagi hari dan dia menemukan seseorang yang sudah meninggal dunia. Dan itu terus berlanjut selama 6 bulan. Semua yang beliau lihat dalam mimpinya akan menjadi kenyataan esoknya. Dari situ beliau mulai menyadari kalau sesuatu sedang terjadi. Dan setelah kejadian itu, secara tiba-tiba Rasulullah SAW mulai sering menyendiri bahkan ke dalam sebuah gua sendirian. Aisyah mengatakan kalau Allah telah menganugerahkan cinta kepada Rasulullah SAW yang membuatnya senang menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang dia mendaki sebuah tebing dan masuk gua Hira dengan perjalanan selama 2 jam untuk menyendiri. Kemudian tiba-tiba ketika Rasulullah SAW berada di sana, beliau melihat malaikat Jibril. Terus apakah malaikat Jibril mendatangi beliau dalam wujud malaikat atau dalam wujud manusia? Terus kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW dikisahkan merasa ketakutan saat itu? Ya coba bayangkan saja, kamu berada di sebuah gua yang perjalanannya ke sana saja itu butuh 2 jam, sendirian, tidak ada orang sama sekali. Dan secara tiba-tiba kamu melihat orang asing yang berdiri di mulut gua dan dia hanya menatapmu ke bawah tanpa berkata apa-apa. Kemudian dikisahkan Khadijah bertanya kepada Rasulullah SAW akan apa yang terjadi. Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang aku lihat di dalam mimpiku mendatangiku barusan. Dari ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW sudah melihat malaikat Jibril sebelumnya di mimpi beliau. Rasulullah SAW pun kebingungan saat berada di gua Hira. Ini aneh, aku sedang tidak tertidur saat ini. Aku sedang tidak bermimpi pula. Kemudian malaikat Jibril mendekati Rasulullah SAW, memeluknya dan mengatakan kepada beliau, Iqra, bacalah. Dan itulah proses penyampaian wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW. Kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran? Itu adalah cara termudah untuk membuat para malaikat mengelilingimu. Kamu tahu kenapa? Karena para malaikat tidak diberi anugerah untuk bisa membaca Al-Quran. Dan beberapa di antara kamu mungkin bertanya, bentar, apa? Para malaikat gak bisa baca Al-Quran? Ya benar, wa yastami'una ilaih, mereka mendengarkannya. Hanya beberapa malaikat saja yang diberikan anugerah untuk bisa membaca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja itu malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya. Tapi kebanyakan malaikat hanya bisa mendengarkannya. Jadi ketika kamu mulai membaca Al-Quran, para malaikat akan menyaksikannya. Mereka akan mengelilingimu. Jadi para malaikat mengelilingi orang-orang yang membaca Al-Quran karena mereka suka mendengarkannya dan karena mereka tidak bisa membacanya. Subhanallah. Malaikat Jibril selalu bersama Rasulullah SAW di setiap kesulitan yang beliau hadapi. Sebagai contoh, suatu saat Abu Jahal pernah berkata, jika orang ini meletakkan wajahnya di tanah lagi di depan kita, di depan Ka'bah, aku bersumpah aku akan menginjak lehernya dan membunuhnya, dan itu akan menjadi akhir dari Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW muncul dan beliau pun mulai sholat di depan Ka'bah. Lalu Abu Jahal pun berjalan mendekati beliau. Kemudian tiba-tiba dia menutup wajahnya sendiri. Dia berteriak ketakutan dan lari. Melihat itu orang-orang bertanya kepada Abu Jahal, ada apa? Abu Jahal berkata, ada sesuatu di antara aku dan dia. Kemudian saat Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, orang-orang pada mendatangi beliau dan bertanya apa yang terjadi kepada Abu Jahal. Beliau menjawab, kalau saja Abu Jahal mencoba melakukan rencananya itu, Jibril akan membunuhnya dengan cara yang hendak ia lakukan. Imam Al-Qadi Iyad menulis syirah yang sangat terkenal tentang Rasulullah SAW berjudul Asy-Syifa atau obat. Beliau menjelaskan sebuah riwayat, sebuah kejadian yang terjadi antara Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Beliau berkata, kamu tahu wahai Jibril, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Beliau kemudian berkata, apakah ada rahmatku yang sampai ke kamu wahai Jibril? Maksudku, kamu kan bagian dari alam semesta dan kamu termasuk golongan malaikat. Apakah ada rahmatku yang sampai ke kamu?
Kemudian malaikat Jibril pun menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut. Dia berkata, "Ya Muhammad, wallahi innaka ahabul anbiya ilai." Dia berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah, kamu adalah nabi yang paling aku cintai di antara semua nabi. Aku belum pernah dikirim ke seseorang yang lebih aku cintai daripada kamu." Dia berkata, "Dan karena kamulah aku meraih ketentraman." Apa maksud dari ketentraman yang dikatakan malaikat Jibril? Dia berkata, "Aku dulu selalu bertanya-tanya tentang nasibku sampai Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan itu kepadamu. Indazai arsyi makin, di mana dia Jibril ditetapkan posisinya oleh pemilik singgasana arsy." Sebelum itu diungkapkan kepada Rasulullah, malaikat Jibril selalu bertanya-tanya akan apa yang terjadi kepadanya setelah akhir dari semua ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan jawaban itu kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril seketika merasakan rahmat dari Rasulullah SAW. Menjelang akhir kehidupan Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabat. Dan Rasulullah dengan sederhana berkata kalau Allah telah memberikan sebuah pilihan kepada salah satu hambanya antara apa yang ada di dunia dan yang ada di sisi Allah. Beliau kemudian berkata, dan hamba itu memilih yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui Rasulullah SAW pada saat itu sepenuhnya sehat, gak ada yang salah dengan beliau. Jadi bagaimana sahabat mengasumsikan perkataan Rasulullah itu hanyalah sebuah analogi yang beliau berikan. Beliau hanya membicarakan tentang seseorang hamba yang mungkin di masa lalu atau masa depan. Abu Sa'id berkata kalau saat mendengar itu Abu Bakar langsung menangis terseduh-seduh. Dan Abu Bakar berkata, nanti kita akan sadar bahwa Rasulullah SAW itu membicarakan tentang dirinya sendiri. Beliaulah yang diberikan pilihan itu. Dan Abu Bakar adalah satu-satunya yang mengerti akan hal itu pada saat itu. Sejak kejadian itu, kesehatan dari Rasulullah SAW mulai memburuk dengan cepat. Demam menimpa beliau dan Rasulullah SAW pergerakannya perlahan-lahan mulai menurun. Beliau tidak bisa keluar rumah seperti biasanya. Beliau tidak bisa berjalan, bahkan beliau tidak bisa berdiri ketika sholat. Dan itu mulai mempengaruhi Rasulullah SAW. Di dalam rumah beliau semua orang menangis karena mereka tahu bahwa waktu Rasulullah SAW sudah dekat. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyandarkan tubuh Rasulullah ke tubuhnya. Dia memegang erat tubuh beliau dan mata Rasulullah SAW mengarah ke Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan melihat sebuah siwak di kantungnya. Kemudian melihat itu Aisyah tahu kalau Rasulullah menginginkannya. Aisyah lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Engkau mau itu, siwak itu?" Kemudian Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya. Abdurrahman pun langsung memberikan itu kepada beliau, akan tetapi beliau tidak menggunakannya. Alhasil Abdurrahman meletakkan siwak itu ke mulut Rasulullah SAW dan membersihkannya. Aisyah berkata, segera setelah Abdurrahman selesai membersihkan mulut Rasulullah SAW, Jibril kemudian datang. Dia memandang ke arah Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah SAW pun langsung berubah. Tampak senyuman lebar di wajah beliau. Subhanallah, beliau sangat bahagia bisa melihat Jibril. Dan seketika itu mengingatkan kita semua 23 tahun sebelum kejadian itu betapa traumanya beliau seusai melihat Jibril kala itu. Dan saat itu beliau belum tahu siapa Allah dan apa yang ia mau darinya. Dan hanya dalam waktu 23 tahun saja, hal paling dicintai beliau untuk dilihat adalah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku di sini untuk memberikanmu sebuah pilihan. Apakah kamu memilih untuk tetap berada di antara kerabatmu dan hidup dengan baik, atau kamu memilih untuk bersama Zat yang Maha Tinggi, Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala?" Mendengar itu Rasulullah SAW menjawab, "Barafiqul A'la, Barafiqul A'la, Allahumma rafiqul A'la." Aku ingin bersama dengan Zat yang Maha Tinggi. Aisyah radhiyallahu anha berkata kalau ruh Rasulullah SAW meninggalkan tubuhnya saat beliau berkata wa rafiqul a'la, yang Maha Tinggi, bersama dengan Sang Maha Tinggi. Kemudian tangannya terjatuh dan Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini dan subhanallah
setiap orang akan meninggalkan dunia ini. Rasulullah SAW berkata, bahkan Jibril pun akan mati. Jadi bisa kamu bayangkan, bahkan malaikat Jibril sekalipun akan mati. Rasulullah SAW berkata bahwa setelah trompet sangkakala ditiupkan, hanya terdapat beberapa malaikat saja yang masih tersisa seusai kiamat, yakni malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat pencabut nyawa Israel. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapa yang tersisa? Malaikat Israel pun menjawab, ya Allah, yang tersisa ialah Engkau yang mulia. Aku, hambamu Jibril, hambamu Mikail, dan hambamu Israfil. Kemudian Allah berkata, ambil nyawa Mikail. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapa yang tersisa? Malaikat Israel pun menjawab, ya Allah, yang tersisa ialah Engkau yang mulia, aku, Jibril, dan Israfil. Kemudian Allah berkata, ambil nyawa Israfil. Lalu nyawa Israfil pun diambil. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapa yang tersisa? Malaikat Israel menjawab, ya Allah, yang tersisa ialah Engkau yang mulia, aku dan hambamu Jibril. Kami adalah dua malaikat terakhir yang tersisa. Kemudian Allah berkata, ambil nyawa Jibril. Lalu nyawa Jibril pun diambil. Rasulullah SAW berkata kalau Jibril akan jatuh tertelungkup saat sayapnya terbentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mati dalam keadaan bertasbih. Subhanallah, wajahnya menyentuh tanah dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapa yang tersisa? Malaikat Israel menjawab, ya Allah, yang tersisa hanyalah Engkau yang mulia dan aku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mati. Malaikat Israel pun mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya wajah Tuhanmu yang mulia yang tetap kekal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada dirinya sendiri, kepada siapa milik kekuasaan saat ini? Di mana para penindas? Di mana para diktator? Di mana para pembunuh orang yang tak bersalah? Di mana mereka yang merasa dirinya besar di dunia, yang merasa dirinya memiliki segalanya, yang berpikir dia adalah raja, yang berpikir dirinya berkuasa akan segala sesuatu? Di mana mereka semua saat ini? Aina mulkal ard? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, limanal mulkal yaum. Kepada siapa milik kekuasaan saat ini? Kepada Allah yang Maha Esa, Sang Penakluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Dia semata. Di hari penghakiman, Rasulullah SAW berkata, ketika kita semua dibangkitkan, bumi diratakan karena kemuliaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang akan tidak bisa bergerak dari tempat ia dibangkitkan. Dan aku akan menjadi orang pertama yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku akan jatuh dalam sujud. Lalu aku akan mengangkat kepalaku dan tiba-tiba aku akan melihat Jibril di sebelah kanan yang Maha Penyayang. Dan kamu tahu apa yang Rasulullah katakan di dalam hadis ini? Beliau berkata, wallahi maro'ahu qoblaha. Aku bersumpah atas nama Allah, Jibril belum pernah melihatnya sebelum hari itu. Malaikat Jibril belum pernah melihat Allah SWT. Penglihatan akan Allah SWT adalah hal yang sangat sulit dan mustahil untuk diraih. Dan pada hari penghakiman, itu menjadi waktu pertama kali malaikat Jibril benar-benar bisa melihat Allah SWT. Kemudian seusai Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril, beliau menunjuknya. Beliau berkata, ya Tuhanku, hambamu ini memberitahuku kalau Engkaulah yang mengutusnya kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kamu telah mengatakan hal yang benar. Kenapa Rasulullah SAW memilih untuk melakukan itu di hari penghakiman? Kenapa beliau merasa harus melakukan itu? Karena pada saat hari penghakiman, setiap utusan Allah akan ditanyai apakah dia menyampaikan pesan dari Allah atau tidak. Untuk itu Rasulullah SAW memberikan pembelaan dan pengakuan kepada malaikat Jibril sebelum dia ditanyai. Ya Allah, dia berkata, Engkau mengutusnya kepadaku. Dia telah melaksanakan tugasnya. Dan Allah pun berkata, sedakt, kamu benar. Maukah engkau berbincang dengan Jibril di surga? Maukah engkau tinggal bersamanya? Maukah engkau? Kamu akan bersama dia yang kamu cintai. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga berkata, aku melihat Ja'far radhiyallahu anhu dan dia terbang di dalam surga bersama para malaikat. Jadi di surga itu kamu bisa mendapatkan sepasang sayap dan kamu bisa terbang di dalam surga bersama Jibril alaihissalam. Subhanallah.
Dan satu hal yang paling saya sukai ketika membicarakan tentang malaikat Jibril adalah kamu bisa berinteraksi dengannya sekarang juga. Gimana caranya? Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis sahih, Anas radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha berkata, suatu ketika wajah Rasulullah SAW tiba-tiba penuh dengan kegembiraan. Untuk itu dia bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Jibril baru saja mendatangiku. Dia berkata, tidaklah seseorang mengucapkan SAW kecuali aku akan membalas kepadanya 10 kali lipat. Jibril juga berkata, Allah dan para malaikat pun juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah dan para malaikat akan meresponmu. Malaikat Jibril pun akan meresponmu. Jadi kalau kamu ingin malaikat Jibril menyebutkan namamu sekarang, maka ucapkan SAW kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum.